2, 4. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 April 2023 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Tak terasa ya, kita umat Katolik telah menyelesaikan retret agung dan kita boleh ikut menang di dalam Yesus Kristus dalam kebangkitannya yang kudus. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena kembali dipercaya untuk mengisi renungan Daily Fresh Juice, di mana sumber inspirasi pada bacaan hari ini, yaitu adalah Injil Markus bab 16, ayat 9 sampai dengan 15. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada lagu rohani yang saya suka mendengarkannya, dan ini masuk dalam playlist saya. Judulnya Keheningan Hati, ciptaan Sulandri Retno. Kira-kira refnya seperti ini. Ku ingin melangkah seturut sabdamu, agar ku selalu dekat denganmu. Kan ku wartakan sabdamu, Tuhan, ke seluruh penjuru dunia. Dalam bait demi bait pada syair lagu itu, saya mencoba meresapi dan merangkum tentang bagaimana menjadi pewarta sabda Allah. Pertama, sanggup mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. Kedua, setia dalam iman. Ketiga, berani bersaksi. Keempat, melangkah seturut sabda Allah. Dan kelima, selalu mendekatkan diri pada Tuhan. 5 langkah kunci menurut lagu tersebut. Itulah bagaimana kita dapat bersaksi dan menjadi pewarta sabda Allah. Dalam kutipan Injil yang dibacakan pada hari ini, Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Namun, jika kita mendapat mandat tersebut, jangan kita bertingkah gagal paham dan melakukan pewartaan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan melakukan pewartaan door to door. Pewartaan yang paling mudah, dan ini juga dianjurkan oleh Bapa Suci Sri Paus Fransiskus, adalah agar kita melakukan pewartaan mulai dari dalam keluarga kita. Sadarkah kita bahwa di wajah para anggota keluarga kita, suami kepada istri, istri kepada suami, ayah ibu kepada anak-anak, terdapat wajah Yesus yang perlu kita layani? Jadi, untuk memulai sebuah pewartaan sabda Allah, tidak usah ribet-ribet sampai berteriak-teriak di lorong, di rumah ibadah, apalagi dilakukan sampai door to door. Tuhan nampak di dalam diri para anggota keluarga, dalam wajah suami, dalam wajah istri, dalam wajah anak-anak, dan juga dalam wajah orang tua kita. Juga demikian bagi para biarawan atau biarawati, para pastor, diakon, dan seluruh hierarki gereja. Tuhan ada dalam wajah umat Anda, sekalipun itu yang paling menjijikkan dan paling menjengkelkan. Kita memiliki tugas pewartaannya masing-masing. Sebagai legioner Bunda Maria dan kepada teman-teman legioner pendengar Daily Fresh Juice, saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai legioner memiliki tugas pewartaan, yaitu pertama, untuk menguduskan diri sendiri. Baru kita bisa menguduskan orang lain. Jadi adalah mustahil jika kita bisa menjadi pewarta yang baik bagi orang lain kalau keluarga kita, kalau diri kita diabaikan atau belum beres. Selain itu, cara mewartakan sabda Allah yang paling konkret sebagai orang Katolik adalah hadir dalam perjamuan kudus Ekaristi. Ekaristi adalah mandat Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir sebelum ia sengsara, wafat, akhirnya bangkit mulia, serta naik ke surga. Cara kita mencintai Ekaristi itu juga menjadikan kita sebagai pewarta kabar sukacita Allah sampai ia datang untuk yang kedua kali. Mulailah mewartakan Allah mulai dari diri sendiri, baru masuk ke lingkup berikutnya, keluarga, lingkup berikutnya, lingkungan, lingkup berikutnya, kategorial, gereja, serta kehidupan bernegara. Wartakanlah kasih Allah ini kepada semua makhluk dan semua bangsa, sebab ingat, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk semua umat tanpa kecuali. Keselamatan Tuhan tercurah untuk kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu atas bacaan Injil yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu, mohon agar kami memiliki semangat kasih dalam setiap pelayanan kami, sehingga bertindak sebagai pribadi, sebagai karyawan, sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kami dapat melayani dan mewartakan kasih-Mu kepada sesama tanpa terkecuali.
Ya Bapa, kami mohon kepadamu agar Engkau menerangi langkah pewartaan kami dengan Roh Kudus, dan kecintaan kami kepada Ekaristi Kudus juga jangan pudar. Jangan biarkan kami terpisah darimu, apalagi kehilangan cintamu. Bunda Maria, tolong doakan kami, umat-umatmu yang berziarah ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus senantiasa menyertai langkah peziarahan hidup kita dan pelayanan kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 April 2023. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.